Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, Singapura, yang ada di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati kita, dan semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan saja. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan saat ini, jamah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hati manusia itu rumit. Hati memang rumit dan penuh dengan misteri yang tidak terselami. Hidup itu sulit saat kita harus belajar hidup dengan baik, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai, mengalami harus bekerja keras, mengalami kesusahan demi kesusahan badani dan sebagainya. Itulah hidup, saudara. Selama kita masih hidup di bumi, maka tetap harus menghadapi kesulitan kehidupan ini. Memahami kehidupan di sekitar kita sulit, termasuk sulitnya memahami hati dan pikiran orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Lalu bagaimana manusia bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan? Dalam ayat Nats dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bagaimana jalan Tuhan itu? Mengapa kita harus mengikutinya? Ayat Nats di atas adalah kuncinya, saudara. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Di dalam jalannya ada kasih yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Di dalam kasihnya ada kesetiaan kepada kita. Orang yang siap menerima hadirat Allah setiap hari akan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang siap menerima hadirat Tuhan setiap hari akan mengalami Tuhan. Firman Tuhan menjamin barang siapa berpegang pada perjanjian dan peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana agar kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah rendah hati. Lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Tuhan membenci orang yang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri di dalam menentukan jalan kehidupannya. Kenyataan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Dia hanya dapat membimbing orang yang memang mau dibimbingnya. Artinya orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun dapat menolong kita. Karena kitalah yang menjadi tuan atas diri kita sendiri, saudara. Sudahkah kita cukup rendah hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Tuhan? Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Apa gambaran dalam pikiran kita mengenai hal ini, saudara? Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan, tetapi ketaatan, hormat, dan tunduk kepada Tuhan. Dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita dapat ditunjukkan jalan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai 14 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, terkadang Tuhan memang harus menghajar dan mendidik kita dengan keras saat kita tidak taat, agar kita diajari jalan-jalan Tuhan. Tetapi sadarkah kita, saudara, bahwa Tuhan itu teramat baik. Dia menghajar untuk kebaikan kita, dan Dia juga yang akan menyembuhkan dan membalut luka-luka kita. Ayat 3 dalam Hosea 1 menegaskan berulang-ulang kepada kita agar kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar yang menghangatkan hati yang dingin, dan seperti hujan yang membasahi tiap hati kita yang gersang, sehingga akan ada semangat yang selalu baru dalam jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini meneguhkan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan yang akan membawa kami untuk mengenal dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati. Pribadi-pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, tunduk, setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, ya Tuhan. Ajar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan dan putuskan. Ajar kami Tuhan senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Pimpin kami ya Tuhan, bimbing kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti yang menjadi jalan-jalan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih menerangkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami semua, pekerjaan kami semua, usaha kami, pendidikan kami semua. Berkati ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita saat ini Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa, kota, daerah dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dan berpengharapan hanya dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.